Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Rekan-rekan sahabat-sahabat Kang Wajilam yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini Kang Wajilam berada di pemakaman atau kuburan, tepatnya di Desa Bumi Jawa. Yang terkenal di sini lingkungannya adalah makam Sunan Mayakerti Bumi Jawa. Ini Kang Wajilam di lingkungan makam ini, Kang Wajilam akan menginformasikan pada panjenengan semua tentunya, kalau memang di makam Mayakerti ini, di lingkungannya ini, di sini memang sering terjadi adanya babi hutan atau celeng yang datang ke makam, sengaja datang ke makam mencari makanan. Tentunya makanannya celeng adalah cacing-cacing, sehingga celeng membuat resah, paling tidak seperti itu, karena merusak makam-makam warga masyarakat yang pada saat ini, kalau Kang Wajilam melihat ini kejadiannya kemungkinan semalam gitu. Ini Kang Wajilam perlihatkan kepada panjenengan semua makam yang memang dirusak, bahkan ini mencari cacing ini celeng tidak pakai utek gitu tidak pakai utek gitu, tidak pakai pikiran ini, sehingga makam saja dicari cacingnya gitu. Ini Kang Wajilam memperlihatkan kepada panjenengan semua seperti ini. Nanti Kang Wajilam juga memperlihatkan pada panjenengan jejak kaki celeng yang memang di Bumi Jawa ini memang semakin rawan, sering tidak hanya di kuburan tapi di pekarangan-pekarangan, bahkan di kebun sawah itu bahkan dirusak oleh gerombolan celeng-celeng yang memang datangnya itu tidak kelihatan sama warga masyarakat. Ini Kang Wajilam memperlihatkan kepada panjenengan semua, memperlihatkan jejak atau kaki celeng ini di sini. Ini kalau Kang Wajilam melihat juga sangat luas ini kejadian ini. Banyak lubang-lubang yang memang kalau Kang Wajilam melihat ini tidak sepantasnya dilakukan oleh celeng tentunya. Kalau orang mengira ini perbuatan orang gitu, manusia yang nakal gitu, nggak taunya ini memang karena memang celeng tidak punya pikiran sehingga mencari makan nyampe ke makam-makam ini. Ini langsung saja Kang Wajilam perlihatkan kepada panjenengan semua jejak-jejak celeng yang memang jelas menurut warga masyarakat juga jelas adanya. Ini termasuk jejak celeng sedulur, ini seperti ini. Dan ini dari sini ini sampai seperti ini, bikin lubang-lubang seperti ini, didukur-dukuri dukur-dukuri sampai seperti ininya. Ini di sini juga ini kelihatan gampengan-gampengan ini rusak. Ini kemungkinan dilakukan oleh si celeng-celeng ini bergerombol, kemungkinan ini seperti ini, telapakan celeng ini lari ke sini, ini lari juga ke sini, kemudian loncat ke atas. Ini kalau Kang Wajilam melihat sini jejak-jejaknya celeng ini seperti ini. Ini dilakukan oleh celeng-celeng yang tentunya tidak sendirian ini sedulur. Ini sangat merusak sekali. Gundukan-gundukan ini seperti ini
sungkuri sehingga rumput yang tadinya bagus ini kelihatan jadi kurang bagus. Ini dari sini hanya kelihatan naik ke atas ini. Ini yang lebih parah, ini kelihatan ada juga di atas. Ini kalau Kang Wajil melihat seperti orang bedog ini. Seperti orang bedog, kelihatan sekali ini. Ini parah sekali ini. Ini celeng dalam rangka mencari makanan ini sedulur-sedulur, karena memang di hutan-hutan sana sudah tidak ada makanan sehingga celeng itu lari ke desa atau ke masyarakat. Seperti ini bekas-bekas celeng. Ini bukti nyata kalau memang celeng di bumi Jawa ini sudah nyampe ke pemakaman, komplek pemakaman yang ada di Sunan Mayakerti. Rekan-rekan sahabat Kang Wajil bahagia, ini Kang Wajil masuk ngobrol-ngobrol dengan masyarakat yang ada di bumi Jawa. Ini tadi kalau panjenengan melihat bekas-bekas ini bekas asli celeng ya Bang? Ya, jelas ya? Jelas celeng. Kelihatan kalau Kang Wajil tadi juga lihat babi hutan ya, celeng lah ya gitu celeng ya. Iya, ini biasanya kalau celeng datang ke masyarakat, ke makam ini merusak makam seperti ini biasanya jam berapa Bang? Biasanya sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau enggak jam 12 malam. Jam 12 malam ya? Berarti habis Isya jam 12 malam sampai pagi. Iya, sampai pagi. Iya. Biasanya mencari apa Bang? Mencari cacing sih. Mencari cacing. Oh. Karena tanaman yang di sini kan hampir tidak ada, jadi dia mencarinya sedapatnya lah. Sedapatnya cacing. Bahkan gundukan-gundukan makam ini disungkuri gitu ya. Disungkali. Ya, sungkali ya. Ini ngomong-ngomong, ini dari arah sana, ujung sana sampai ke sini itu sangat banyak sekali. Emang di bumi Jawa ini memang termasuk hama celeng gitu udah masuk masyarakat sekali. Hama tanaman termasuk lah. Karena tanaman udah banyak, udah sering masuk. Bahkan udah tahu 2 tahun lebih lah. Sebelum 2 tahun sudah masuk duluan, hampir 3 tahun lah. 3 tahunan itu bahkan udah banyak itu ya. Banyak ya, bahkan makam-makam yang baru yang baru pemakaman gitu. Ya, itu juga disungkurin juga. Disungkurin mencari cacing ya. Masya Allah ini. Ini ada alternatif nggak Mbak? Terutama karena ini di makam gitu, masyarakat yang di sini apa alternatifnya bikin kala apa bagaimana Bang? Paling nanti ada satu warga daerah RT lingkungan sini ya? Lingkungan sini. Itu sempat menembak lah. Pernah menembak? Iya, pernah menembak, dapat 1, 2, 3, tapi seminggu dapat 3, seminggu kadang dapat 4. Itu. Nah, itu di makam di sini. Ya sebelah utara. Di lingkungan ya, iya, lingkungan sini ya. Lingkungan makam. Iya, iya. Jadi ditembak sampai mati gitu. Ya. Tapi tidak mengurangi, tetap aja merusak gitu ya. Iya, tetap mengurangi, malah justru malah tambah. Gitu. Ya. Kemudian beranak pinak gitu ya. Mati satu tuh beribu. Betul. Ini kalau Kang Wajil tadi kan ada masyarakat yang memang menembak. Ini kalau upahnya ditembak itu celengnya diapain Bang? Apa dikubur langsung? Paling kalau ada yang minat dikasihkan. Kalau enggak ya paling dikubur lah. Dikubur lah. Langsung ya dikubur. Yang jelas bagusnya ya dikubur langsung lah. Karena memang celeng juga termasuk haram hukumnya ya, untuk dimakan gitu ya, untuk kita semua gitu sebagai warga masyarakat muslim gitu ya. Ngomong-ngomong kali sinten Bang? Asma Ahmad Sitkon. Matur suwun Mas Sitkon. Ngomong-ngomong apa jenengan tadi kayaknya habis dari makam ini juga melihat-lihat keadaan yang memang dirusak gitu ya, Pak. Oleh celeng. Oleh celeng itu ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Kang Wajil bahagia. Tadi Kang Wajil udah ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kalau beliau menjelaskan memang di sini sudah ada upaya dari masyarakat, terutama ada dari pemuda kemungkinan. Ini menembak celeng biasanya bisa nyampe 1-2 kali dapat itu. Jelas ini sebagai upaya supaya jangan sampai masuk ke lingkungan masyarakat, dan tentunya di makam ini juga diusahakan jangan sampai celeng itu masuk ke sini karena memang sangat merusak sekali, sehingga
kelihatan sekali kalau Kang Fajlam melihat itu gundukan-gundukan itu didukuri gitu sehingga kayaknya yang tadinya makam bagus-bagus dirusak sama celeng, dicari cacingnya hingga namanya saja celeng. Mohon maklum, ini Kang Fajlam juga memperlihatkan lagi pada panjenengan semua kalau memang di wilayah makam Sunan Mayakerti ini, di lingkungannya sini, kalau jelas sehabis maghrib nyampe ke pagi hari itu ada celeng yang memang datang sini. Makanya kemungkinan ada upaya dari masyarakat ini, caranya bagaimana supaya bisa celeng jangan sampai merusak di makam. Ini Kang Fajlam perlihatkan lagi kerusakan yang ada di lingkungan ini dan bekas-bekasnya celeng, telapak-telapaknya. Ini Kang Fajlam perlihatkan pada panjenengan semua. Telapak kaki celeng ini kelihatan celeng tidak sendirian. Ini sampai didukuri seperti ini. Ini dicari cacingnya. Ini kalau di sawah-sawah, di kebun-kebun juga celeng sangat merusak sekali, terutama tanaman palawija seperti singkong, bolet itu dirusak. Rekan-rekan sahabat Kang Fajlam yang berbahagia, di sini memang kalau Kang Fajlam melihat inilah bekas kedukan-kedukan celeng, sehingga seperti kita semua, padahal kedukan-kedukan ini pakai gadingnya, mulutnya, atau pakai ini seperti ini, jelas pakai mulutnya didungkari seperti ini, dekat. Ini di sini dicari juga bekas-bekasnya, cari cacing-cacingnya ini sedulur. Seperti ini didukurin sampai seperti ini. Ini Kang Fajlam kesini tidak menemui celeng, karena kalau siang biasanya celeng-celeng itu ngumpet atau di tempat-tempat yang untuk persembunyiannya celeng. Ini seperti ini. Ini sebelah timur makam. Ini banyak pohon-pohon cengkeh. Ini kemungkinan arahnya dari sini dan dari bawah. Bisa juga turun terus ke bawah sana ada Kaligung yang arahnya ke Curug Penganten. Rekan-rekan sahabat Kang Fajlam yang berbahagia, non jauh di sana ada masyarakat yang berziarah ke beliau Sunan Mayakerti bin Mayasinga Bumi Jawa. Ini ada saja masyarakat yang berziarah. Mudah-mudahan niat ziarah kita semua untuk mengeling-eling kalau kita semua nantinya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau akan mati. Dan tentunya tepat sekali kalau kita sering berziarah kubur sehingga kita bisa
mengingat mati, dan tentunya segala suatu kegiatan kita, ibadah kita tingkatkan untuk bekal kehidupan kita di akhir kehidupan nanti, yaitu kehidupan yang sangat langgeng, yaitu alam barzah atau alam akhirat. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, tadi Kang Wajlam sudah memperlihatkan kepada panjenengan semua kalau memang celeng itu bisa merusak tanaman panjenengan, kebun panjenengan, bahkan makam panjenengan dirusak karena celeng mencari cacing-cacing yang bisa dimakan. Dan kalau Kang Wajlam melihat tadi dari bukti nyata celeng merusak itu, jelas sekali kalau memang celeng termasuk hama pertanian, juga hama untuk masyarakat, karena celeng merusak. Dan tentunya celeng juga sama-sama makhluk sehingga membutuhkan makan, sehingga kita seyogianya jangan sampai membuat celeng-celeng itu marah sehingga datang ke desa-desa atau kampung-kampung atau ke pertanian-pertanian panjenengan semua untuk dirusaknya. Karena dengan adanya hutan sekarang belantara sudah ditebang menjadi sebuah pertanian, sehingga makhluk hidup yang lain termasuk celeng, ketek dan lain sebagainya tentunya harus makan. Dan celeng, babi hutan tentunya mencari makan ke desa-desa atau masuk ke perkampungan masyarakat. Rekan-rekan, sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisi Kang Wajlam di pemakaman ini, jelas kita harus introspeksi diri, benar-benar introspeksi diri, karena di makam inilah nantinya kita akan kembali dan menghadap ilahi Robbi. Saya kira itu dari Kang Wajlam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya marilah kita tingkatkan juga sholawat kita kepada Rasulullah SAW sehingga kita insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Saya kira itu dari Kang Wajlam. Kang Wajlam melaporkan dari pemakaman Sunan Mayakerti, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Kang Wajlam mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.